Muhammad Al-Fatih. Masjid ini terletak di distrik Al-Fatih. Masjid yang dibangun di tahun 1463 ini diperintahkan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih 10 tahun setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Pembangunan masjid ini berlangsung selama 7 tahun. Sama seperti masjid-masjid Ottoman lainnya, bahwa di tempat ini tidak hanya sekedar masjid, tapi di kompleks ini juga ada dapur umum, hospital, madrasah, tempat berbagai macam orang untuk mempelajari agama, dan tentu saja pemakaman. Yang menarik dari tempat ini adalah di depan pintu masjid ada 4 wasiat dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan setiap orang bisa membacanya. Wasiat yang pertama, setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat harus ada 10 orang penghafal Quran membacakan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, 20 orang selepas subuh harus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Yang ketiga, 20 orang selepas subuh harus membacakan 70.000 kalimat-kalimat tauhid. Dan yang keempat, 10 orang lepas subuh harus membacakan 10.000 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua tulisan itu bisa kita baca di depan pintu masjid di belakang saya. Saya akan masuk ke dalamnya untuk melihat. Istana Topkapi adalah sebuah istana yang dibangun di tahun 1459 atas perintah dari Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Istana Topkapi ini terletak di dekat Hagia Sophia dan Blue Mosque. Istana Topkapi ini dikelilingi oleh tembok-tembok besar sepanjang 5 km. Kalau Anda semua datang kemari, Anda semua bisa melihat berbagai macam bangunan milik wanita, bangunan-bangunan berupa dapur, dan yang menarik adalah bangunan milik Sultan sendiri. Karena di dalam bangunan milik Sultan terdapat barang-barang peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita bisa melihat berbagai macam barang peninggalan tersebut seperti pedang Rasulullah SAW, gigi, janggut, bahkan tapak kaki Rasulullah pada saat Rasulullah SAW Mi'raj. Kita juga bisa melihat tongkat dari Nabi Musa alaihissalam yang tongkat tersebut dahulu di zaman Fir'aun berubah menjadi ular. Kita bisa melihat sorban dari Nabi Yusuf alaihissalam, bajunya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan masih banyak lagi. Dan yang menarik, di tempat tersebut ada penghafal Al-Quran yang membacakan ayat suci Al-Quran 24 jam. Dan kebiasaan ini berlangsung sejak 400 tahun lamanya. Istana Topkapi ini sempat terbengkalai karena ada salah seorang sultan yang tidak tinggal di istana ini dan kemudian memilih tinggal di Dolmabahce Palace. Oleh karena itu, Istana Topkapi sempat tidak terurus. Namun di tahun 1923 sampai 1924, tempat ini kemudian berubah menjadi museum sampai hari ini. Pada saat ini saya sedang menaiki sebuah kapal di Selat Bosporus dengan Bosporus Cruise, melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Saya bisa lihat Istana Topkapi di sini, Masjid Sulaiman, saya bisa lihat Istana Dolmabahce yang membagi Istanbul atau Turki menjadi dua benua, benua Asia dan benua Eropa. Kesultanan Turki Utsmani menjadi sangat kuat pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Namun ketika Sultan Sulaiman wafat, maka perlahan-lahan Turki Utsmani pun mulai melemah. Apa penyebabnya? Terjadinya perebutan kekuasaan. Adanya pemimpin-pemimpin yang tidak pandai dalam mengurusi urusan masyarakatnya dan orang-orang yang tidak mau lagi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Puncaknya di tahun 1923. Khilafah berubah menjadi Republik
oleh Mustafa Kemal Atatürk. Beliau merupakan presiden pertama yang kemudian merubah sistem khilafah menjadi republik. Dan apa yang terjadi berikutnya? Adzan-adzan di Konstantinopel atau di Istanbul ini berubah menjadi bahasa Turki. Sekolah-sekolah agama ditutup dan perempuan-perempuan dilarang untuk memakai tudung, dilarang untuk menutup auratnya, diganti dengan pakaian-pakaian yang biasa. Namun, alhamdulillah Allah izinkan seorang presiden bernama Erdogan yang memimpin pada saat ini mengembalikan semua hal-hal tersebut. Setelah begitu banyak perjalanan saya lalui di Turki, terutama di Istanbul ini, kita bisa melihat ada banyak sekali pembelajaran. Ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang mengajarkan kepada kita untuk bisa mendapatkan kesuksesan, kejayaan, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sultan Muhammad Al-Fatih pun adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lailnya atau sholat malamnya, tidak pernah meninggalkan sholat rawatibnya, senantiasa menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar lagi dari tokoh-tokoh yang lain, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, di mana di masa tuanya tetap terus ingin berjihad, hidup mulia atau mati syahid, begitulah semboyan di dalam hidupnya. Dan sampailah kita di penghujung acara. Tak terasa sudah begitu lama saya menemani Anda semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Dengan semua kenikmatan yang saya dapatkan selama di Turki ini, saya tentu harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Andalusia Travels and Tours yang telah membawa saya ke sini. Untuk teman-teman yang ingin juga berziarah, yang ingin juga mengunjungi Turki, bisa menghubungi Andalusia Travels and Tours. Dan tentu saja terima kasih juga kepada Turkish Airlines yang telah membawa saya ke sini. Di episode-episode berikutnya saya akan menceritakan sejarah-sejarah Islam di negara-negara lain. Kita berhenti dulu sampai di sini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Oki Setiana Dewi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.